selamat datang di video pembelajaran fisika bersama saya, Lomade Widyasuti. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang latihan soal fluida dinamis. Oke, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Perhatikan ya, Yudi mengisi ember yang memiliki kapasitas 40 liter dengan air dari sebuah keran seperti gambar. Ya, ini gambarnya. Jika luas penampangan keran dengan diameter D2 itu sama dengan 2 cm persegi dan kecepatan aliran air di keran adalah 10 meter per sekon, maka yang pertama kita tentukan debit, yang kedua itu waktu yang diperlukan untuk mengisi ember ini ya, agar dia embernya penuh. Itu oke. Perhatikan gambarnya di sini ini adalah D1, di sini adalah D2. Oke. Kita tulis dulu apa yang diketahui dalam soal ya. Oke. Perhatikan yang diketahui yang pertama itu adalah volume. Ini ya, kapasitas 40 liter. Ingat ya, kalau dalam satuan liter, volume itu kan dalam satuan meter kubik. Jadi kita ubah ke dalam meter kubik ya. Jadi dia 4 kali 10 pangkat min 2 meter kubik gitu ya. Jadi 1 liter itu sama dengan 10 pangkat min 3 meter kubik ya. Ingat ya, 1 liter itu sama dengan 10 pangkat min 3 meter kubik. Jadi karena di sini ada 40, oke, kita sederhanakan jadi 4 kali 10 pangkat min 2. Oke, itu yang pertama. Nah, yang diketahui yang kedua itu adalah luas penampang keran dengan diameter D2 itu adalah 2 cm persegi ya. Jadi A-nya di sini diketahui adalah 2 cm persegi. Jadi kita ubah ke dalam meter. Centimeter ke meter berarti 2 kali 10 pangkat min 4 meter persegi ya, karena dia dalam satuan cm persegi ya, pangkatnya 2, jadi min. Oke. Selanjutnya, kecepatan aliran air di keran. Jadi kecepatan V ya, itu adalah 10 meter per sekon. Nah, yang ditanya di sini yang pertama adalah key debitnya, ya, yang A. Sedangkan ini yang A, yang B-nya itu adalah waktunya itu berapa. Oke, nah di sini debit dari persamaan ya, Q sama dengan A kali V. Atau kita bisa cari Q itu dengan persamaan volume dibagi waktu. Kan itu ada 2 rumus kan untuk di debit itu. Nah, untuk yang pertama, karena kita mencari Q, nah kita perhatikan di sini apa yang diketahui. Ada V-nya, volumenya, ada luasnya, A-nya, ada V-nya, yaitu kecepatan. Jadi, untuk yang A, kita bisa menggunakan persamaan ini ya. Yang ini kita gunakan ya. Maka, untuk yang A, Q sama dengan A dikali V ya. V kecil ya. Oke, V kecil. A-nya berapa? 2 kali 10 pangkat min 4 dikali V-nya 10. Jadi, debitnya ya ini ya, pangkatnya. Berarti 2 kali 10 pangkat min 3 meter per sekon. Itu ya, itu untuk yang nomor A. Nah, untuk yang nomor B, karena yang dicari waktu, berarti kita gunakan rumus yang ada waktunya. Yang ini kita gunakan ya, yang B. Berarti Q sama dengan volume per T. Bedakan ya. Oke, ini saya bedakan ini ya, ini V, ini V ya, biar membedakan antara volume sama kecepatan ya. Oke, Q-nya berapa? Kita masuk dari sini. Q-nya itu kita udah nyari tadi yang di A, 2 kali 10 pangkat min 3, sedangkan volumenya itu adalah 4 kali 10 pangkat min 2. T. Udah. T sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 ya,
ya, per 2 kali 10 pangkat min 3. Ini kan bisa coret tuanya. Masih 2. Ini min 2, kalau pangkat itu kan pangkatnya dikurangi ya. Min 2 dikurangi min 3. Berarti 10 pangkat 1 kan? Atau 20 sekon. Nah, itu dia. Bisa ya? Nah, itu contoh soal yang pertama, itu tentang debit air ya, menentukan debit air. Oke. Selanjutnya, soal yang kedua. Oke, ini. Perhatikan. Nah, kalau ada di sini sudah ada ada gambar ya. Jadi kita bisa menunjukkan dengan materinya, itu ini merupakan persamaan kontinuitas ya. Nah, di sini diketahui pipa saluran air bawah tanah memiliki bentuk seperti gambar. Ya, ini gambarnya. Jika luas penampang pipa besar itu adalah 5 meter, perhatikan di gambar, karena di gambar ini sudah diketahui A1 untuk pipa besar, sedangkan A2-nya untuk pipa kecil. Jadi nanti kita tulis di sini A1-nya adalah 5 meter persegi, kan luas penampang pipa besar. Luas penampang pipa kecilnya, A2-nya itu adalah 2 meter persegi. Nah, kecepatan air pada pipa besar, ingat pipa besar itu adalah A1 ya, 1 kan? Berarti di sini tulis V1 yaitu 15 meter per sekon. Jangan nanti tulisnya V2 itu ya, nanti salah dalam hitungan. Nah, yang dicari itu adalah tentukan kecepatan air saat mengalir pada pipa kecil. Nah, jadi yang ditanya itu adalah V2-nya berapa? Dari persamaan kontinuitas ya, bahwa di sini menyatakan bahwa pada pipa walaupun ukuran pipanya berbeda ya, tapi debit airnya itu kan sama ya, yaitu Q1 itu sama dengan di Q2, di mana debit itu kan persamaannya tadi itu adalah A1 dikali V1 sama dengan A2 kali V2 itu ya. Oke, kita masukkan aja angkanya. Karena di sini sudah sama-sama meter, kita nggak perlu mengubahnya lagi ke dalam satuan yang lain ya. Ya sama. Berarti ini 5, V1-nya adalah 15, A2-nya adalah 2, sedangkan V2-nya yang dicari. Ini 5 kali 15, ya berapa? 75. 2 kali V2. Maka V2 sama dengan 75 dibagi 2. Berapa? 3 ya, 37,5. Ya kan? Meter per sekon. Nah, itu. Jadi, kalau ada contoh soal seperti ini, ya, jadi kalian itu harus bisa memahami termasuk ke dalam sebab mana ini contoh soalnya, seperti itu. Dan kalian harus menentukan rumusnya mana harus kita gunakan, gitu ya. Jadi, untuk mempermudahnya, tetap ya, kalau dalam ada soal, itu usahakan ini ya, tetap kita harus membuat apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, rumusnya apa, seperti itu. Oke? Untuk mempermudah kita dalam menentukan rumus mana yang kita harus gunakan. Itu. Oke. Nah, lanjut ke soal yang ketiga. Nah, ini. Jadi di sini ada gambarnya ya. Jadi ini merupakan materi tentang hukum Bernoulli ya. Hukum Bernoulli. Nah, ini. Pipa untuk menyalurkan air menempel pada sebuah dinding rumah seperti terlihat pada gambar. Ya. Perbandingan luas penampang pipa besar dan pipa kecil adalah 4:1. Berarti kita langsung ya. Bisa langsung aja di sini yang diketahui itu adalah pipa besarnya kan ini. A1 pipa besar, sedangkan A2-nya pipa kecil. Berarti A1 banding A2 itu sama dengan 4:1. Ini ya, luas penampang. Ingat ya. Posisi pipa besar adalah 5 meter di atas tanah. Berarti di sini H1-nya ya.
H1-nya itu adalah 5 meter. Dan pipa kecil 1 meter. Berarti H2-nya ini 1 meter. Kecepatan aliran air pada pipa besar adalah 36 km per jam. Berarti kecepatannya pada V1 itu adalah 36 km per jam. Nah, ini yang kita ubah ke dalam meter per sekon. Berapa meter per sekon jadinya? Itu sama dengan 10 meter per sekon ya. Oke, bisa ya mengubah dari kilometer per jam ke meter per sekon ya. Terus dengan tekanan 9,1 kali 10 pangkat 5 PA. Jadi tekanan di P1 itu adalah tekanan di pipa besar itu adalah sebesar 9,1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, yang dicari yang pertama itu adalah kecepatan air pada pipa kecil. Berarti yang dicari adalah V2-nya yang pertama ya. Yang B itu adalah selisih tekanan pada kedua pipa, selisihnya berarti ya. Oke, kita cari dulu yang pertama. Nah, untuk mencari V2 yang dicarikan V2-nya, nah ini A1, A2 sudah diketahui, V1-nya sudah, berarti ini kita gunakan persamaan kontinuitas ya. Yaitu A1 kali V1 sama dengan A2 dikali V2. A1-nya 4, V1-nya itu adalah 10, A2-nya 1, V2-nya 2, berarti 40 ya, meter per sekon. Itu adalah V2. Oke. Nah, itu. Nah, udah ketemu V2-nya, kita untuk mencari ini selisih tekanan pada kedua pipa yang B, berarti kita menggunakan persamaan Bernoulli ya. Bernoulli. Ini ya, yang B. Yang B kita di sini cari adalah selisih pipa 1 dikurangi pipa 2. Itu berapa? Berarti dari hukum Bernoulli itu adalah persamaannya kan nih, V1 ditambah setengah kali rho kali V1 kuadrat ditambah rho dikali G dikali H1 sama dengan V2 ditambah setengah rho dikali V2 kuadrat ditambah rho dikali G dikali H2. Kan itu persamaannya. Nah, kita cari ini. Oke, kita jadikan dulu persamaan ini supaya membentuk P1 dikurangi P2. Tadi itu yang dicari ya. Nah, kita pindahkan. P1 dikurang. Nih, P2-nya kurang, bawa ke ruas kiri. Jadi kurang ya. Oke, nih. Maka setengah rho dari V2 kuadrat ditambah rho kali G kali H2 dikurang. Ini pindahkan. Setengah rho kali V1 kuadrat ditambah kurang ya. Oke, kurang. Ini kurang. Rho kali G kali H1. Itu jadinya ya. Oke, ini persamaannya P1 dikurangi P2. Kalian masukkan angkanya boleh. Ini perhatikan ini. Ini ada setengah rho kali V2 kuadrat. Ini juga setengah rho kali V1 kuadrat. Ini H2, ini H1. Ya, kita kurangkan aja. Rho V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat ditambah rho kali G kali H2 dikurang H1. Nah, bisa kita persamaannya seperti itu. Biar lebih pendek lagi. Ya, bisa kan? Ini setengah rho dikali V2 kuadrat jadinya ini. Terus, setengah rho dikali V1 kuadrat jadinya min ini. Ini begitupun dengan ini ya. Oke, kita masukkan angkanya. P1 dikurang P2 sama dengan setengah. Massa jenis air, rho itu kan massa jenis air ya. Karena di sini karena air, berarti dia kita gunakan 1000. V2-nya tadi 40 ketemunya kan. 40 kuadrat dikurangi 10 kuadrat. Kan itu. Ditambah 1000 gravitasi 10 ya.
H2-nya 5. Dikurangi H1-nya 1. Ya. H2-nya, H2-nya 1 ya. Balik saya. H2-nya 1, ininya 5. Oke. Kita hitung. P1 kurang P2 sama dengan setengah kali 1.500. Ini 40 kuadrat 1.600 dikurangi 10 kuadrat 100 ditambah ini jadinya 10.000 ya. Ini min 4 gitu kan. P1 dikurang P2 sama dengan 500 dikali 1.500 ditambah ini yang kalikan min 40.000 itu ya. P1 dikurang P2 sama dengan kalikan. Jangan dikurangi dulu ini. Ini kali 500, jadi 5 kali 15, 75. Tambahkan nolnya 4. Dikurangi 40.000. Ya, sama dengan P1 dikurang P2 sama dengan 750 dikurangi 40.000. Berarti dia adalah 710.000 ya. Atau kita jadikan Pascal, koma yang bilang pangkat 7,1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah itu, karena yang di sini dicari adalah selisihnya. Ini ya, selisih kedua pipa itu ya. Tapi kalau misalkan yang dicari adalah tekanan pada pipa 2, pada pipa kecil, berarti tinggal kalian ganti P1-nya di sini ya dengan 9,1 kali 10 pangkat 5 yang diketahui dalam soal itu. Nah, itulah P2-nya. Itu kalau yang dicari adalah tekanan pada pipa kecil. Nah, oke. Itu tentang hukum Bernoulli. Oke. Selanjutnya ya, ke contoh soal yang berikutnya. Nah, ini salah satu penerapan dari hukum Bernoulli yaitu pada tangki bocor atau teorema Terry-Choi ya. Oke, perhatikan. Tangki air dengan lubang kebocoran diperlihatkan pada gambar. Ya, seperti gambar ya. Jarak lubang ke tanah adalah 10 meter. Jarak lubang ke tanah dari lubang sampai ke tanah berarti hanya ini 10 ya. Berarti yang diketahui di sini itu adalah hanya itu adalah 10 meter. Nah, itu jadinya. Dan jarak lubang ke permukaan air, jarak lubang, ini lubangnya ke permukaan air ke sini, berarti ini hanya itu adalah sebesar 3,2 meter. Kan itu ya. Oke. Tentukan ditanya adalah kecepatan keluarnya air, V-nya. Oke, kita langsung. V sama dengan akar rumusnya ya 2 kali G kali H. Oke. Sehingga akar 2 kali 10 dikali H, 3,2. Jangan salah memasukkan angka ya. Nih, 3,2 kali 10, 32. 32 kali 2, 32 kali 2, berapa? 60. Maka akar 64 itu 8 meter per sekon. Nah, itu untuk V-nya yang A. Sedangkan yang B yang dicari adalah jarak mendatar, berarti X-nya. Ya. X yang dicari. X sama dengan 2 dikali H kecil dikali H besar. Itu 2 kali H kecilnya itu udah 3,2 dikali hanya 10. Berarti 2 akar 3,2. Berarti berapa? Yaitu 3,2 itu kan akar 16 dikali 2 kan? Nah, akar 16 kan 4 dikali akar 2. Jadi, sekarang 2 kali 4, 8. Akar 2 meter. Nah, ini. Gitu.
Atau bisa mau cari desimalnya juga boleh ya. Oke, itu untuk yang penerapan yang pertama. Oke, selanjutnya soal yang kelima tentang tabung pitot. Ya, jadi tabung pitot itu adalah alat untuk mengukur kelajuan aliran udara ya, aliran gas sebenarnya. Jadi udara kan termasuk gas dia juga. Oke, maka perhatikan soalnya. Pipa U dihubungkan pada lengan tabung dan diisi dengan cairan yang memiliki massa jenis 750 kg per meter kubik. Ya, jadi yang diketahui di sini, yang diketahui di sini itu adalah massa jenisnya itu adalah 750. Cairan ya, massa jenis cair ya. 750 kg per meter kubik. Terus, jika kelajuan udara, jadi V-nya adalah 80 meter per sekon, massa jenis udara, rho, itu adalah 0,5 per meter kubik. Tentukan perbedaan tinggi cairan dalam pipa. Jadi G-nya di sini diketahui G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Jadi kalau udah di sini diketahui G-nya, misalkan 9,8, 10, jadi gunakan yang sudah diketahui. Tapi kalau dalam soal tidak diketahui, misalnya kita gunakan 10 ya. Oke, jadi yang dicari kan hanya ini. Hanya ini berapa? Ini. Hanya ini berapa? Gitu ya. Nah, dari persamaan kelajuan, untuk mengukur kelajuan ya, ada rumus tabung pitot, ini kan ada persamaan V sama dengan akar 2 kali G dikali massa jenis zat cair dikalikan dengan H per dikali dengan massa jenis udara, kan gitu. Nah, yang dicari kan hanya, berarti ini kita hilangkan akarnya. Akarnya berarti ini kuadrat kan jadinya. V kuadrat sama dengan 2 kali G dikali rho aksen per rho. Ya udah kita masukkan. 80 kuadrat sama dengan 2 dikali 10. Massa jenis udaranya 750 dikali hanya H per 0,5. Kita hitung. Kita hitung 80 kuadrat, 8 kuadrat itu 64 ya. Iya, tambahkan nolnya 2. Nih, 2 kali 10, 20. 2 kali 75 kali 2. Terus 50 kan? Iya, benar nggak? Oke, kalikan 0,5. Hanya. Ini kalikan 6.400 dikalikan 0,5, yaitu adalah 3.200 sama dengan 15.000. Maka H sama dengan 3.200 dibagi 15.000. Yaitu sama dengan 0,213 meter. Atau kalian ubah ke dalam kalau misalkan soalnya objektif pilihan ganda dalam sentimeter, jadinya dia 21,3 cm itu. Ya, kalau esai cukup sampai di meternya. Tapi kalau pilihan ganda sesuaikan dengan pilihannya dalam satuan meter atau sentimeter ya. Oke, itu untuk tabung pitot. Oke, nah selanjutnya, contoh soal selanjutnya itu mengenai ya ini pipa Venturi. Nah, pipa Venturi meter ya. Jadi pipa Venturi meter itu adalah untuk mengukur kelajuan fluida ya. Itu oke. Nah, di sini karena di sini perhatikan gambarnya. Pipa Venturi meter itu ada dua jenis ya. Pipa Venturi meter tanpa manometer
dan ada yang dengan manometer. Nah, kalau dalam soal ini, kalian perhatikan dari gambarnya. Kalau gambarnya seperti ini, berarti dia termasuk ke dalam pipa penturimeter dengan manometer, ya. Oke, jadi kita buat dulu apa yang diketahui, ya. Sambil membaca, kelajuan untuk mengukur kelajuan aliran minyak yang memiliki massa jenis 800, berarti Ru minyaknya, ya. Jadi Ru minyaknya itu adalah 800 kg per meter kubik. Oke, Ru minyak. Kita isiin aja Ru minyak, nggak apa-apa. M dibuka dengan meter. Luas penampang pipa besarnya, pipa besar. Jadi A1 itu adalah 5 cm persegi. A2-nya itu adalah, sedangkan luas pipa kecilnya itu adalah 3 cm persegi. Jika beda ketinggian Hg, Hg itu adalah lambang dari raksa, ya. Pada manometer itu adalah 20 cm, berarti hanya itu adalah 20 cm, kita ubah ke meter, itu adalah 0,2 meter. Ya. Oke. Tentukan kelajuan minyak saat memasuki pipa, gunakan G-nya 10. Ya. Sedangkan massa jenis raksa Hg atau sama dengan massa jenis Hg itu adalah 13.600 kg per meter kubik. Itu. Oke, itu yang diketahui. Kita langsung masuk aja. Yang ditanya di sini adalah kelajuannya, V-nya, ya, V1 yang diketahui ditanya. Kita langsung ke rumusnya. V1 sama dengan akar, kan itu rumusnya 2 kali massa jenis raksa ya pada manometer dikali G dikali H per massa jenis udara di sini, karena di sana minyak, ya udah minyak isi, dikalikan dengan A1 per A2 kuadrat kurangi 1. Itu kan rumusnya, ya. Oke, ini akarnya sampai ke bawah, ya. Akar ini. Oke. Terus kita tinggal masukkan angkanya. 2 massa jenis raksa 13.600. Gravitasinya 10, hanya itu 0,2 per massa jenis minyaknya 800. Kita masukkan A1-nya 5, H2-nya 3 kuadrat dikurang 1. Kenapa tadi di sini? Nah, di sini kita tidak mengubah A1-nya dan A2-nya ke dalam meter, ya. Itu apa namanya tuh? Kita boleh tidak mengubahnya asalkan di satuannya ini udah sama ya dalam 1 cm. Ini dalam cm, A2-nya juga dalam cm. Tapi kalau kamu mau ubah ke dalam meter juga boleh, tapi nanti hasilnya juga akan sama. Kenapa? Karena di sini perhatikan rumusnya A1 A2 berarti cm persegi per cm persegi kan habis satuannya, ya. Jadi boleh-boleh aja. Oke, asalkan satuannya sudah sama, gitu ya. Kita hitung ya. Nih, 10 kali 0,2 kan 2. 2 kali 2, 4. Ya, 4 kali 13.600 itu adalah 5 4 ya, 0 ya kan? Oke. Nah, ini 800-nya tetepin 800. Ini kita selesaikan dulu. 5 kuadrat 25, 3 kuadrat 9 dikurang 1. Itu. Oke. Rumusnya. Oke, jadi ini kita bisa, ini rumusnya gini ya. Nah, ini boleh. Ya, seperti ini ya. Nah, dalam kurung. Nah, itu ya. Jadi ini kita bisa sederhanakan. Ini bisa sederhanakan. Ini dibagi 800 dapatnya 68. Ya, ini
tinggal 25/9. Ya, ini kita ubah. Jadinya 9/9. Ya, samakan penyebut ya. Oke. V1 sama dengan akar 68. 25 kurang 9, 16/9. Ya kan? Itu sama dengan 68 dikali 9/16. Ya. Yang kalikan 68 kali 9, 612 dibagi 16. Sama dengan akar 38,25. Yaitu cari akarnya 6,18. Oke, itu ya caranya. Jadi karena ada dua rumus di sini untuk teori meter dengan nanometer sama tanpa manometer ya. Jadi jangan sampai salah masukkan rumusnya ya. Oke. Nah, kalau misalkan yang ditanya itu adalah V2, berarti kamu tinggal masukkan ke dalam persamaan kontinuitas, yaitu A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Itu ya, untuk mencari persamaan, untuk mencari V2-nya, kalau yang ditanya V2, seperti itu. Oke. Paham ya? Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Dan soal yang terakhir tentang pesawat ya. Nah, sebuah pesawat dilengkapi dengan 2 buah sayap masing-masing seluas 40 meter persegi masing-masing. Berarti satu sayap itu 40 meter persegi ya. Jika kelajuan aliran udara di atas sayap adalah 250 meter per sekon dan kelajuan udara di bawah sayap adalah 200 meter per sekon, tentukan gaya angkat pada pesawat tersebut. Anggap kerapatan udara itu adalah 1,2. Jadi kerapatan udara itu sama dengan massa jenis udara ya. Oke, kita buat dulu yang diketahui. Itu yang pertama. Nah, luas totalnya sayap itu berarti kan A sama dengan A 2 kali 40 ya. Itu adalah 80 meter persegi. Itu ya. Udara di atas sayap, di atas ya, di atas berarti dia sesuai dengan persamaan V2-nya itu adalah 250 meter per sekon. Sedangkan V1-nya adalah 200 meter per sekon. Rho-nya itu adalah 1,2 meter kubik. Yang dicari adalah gaya angkat pesawat F1 dikurang F2. Ini berapa? Oke. Berarti F1 dikurang F2 sama dengan setengah dikali rho V 2 kuadrat dikurang V1 kuadrat dikali A. Itu rumusnya ya. Kita masukkan setengah dikali 1,2. V2-nya adalah 250 kuadrat dikurangi 200 kuadrat dikali A-nya 80. Oke. Ini kali ini 0,6 ya. Oke. 25 kuadrat 6, 25. Tambahkan 0-nya 2. Dikurangi 4 kuadrat, 2 kuadrat 4. Tambahkan 0-nya lagi 4. Itu jadinya kan double. Ya. 0,6 kali dikurangi 62.500 dikurangi 40.000. Jadi tinggalnya adalah 22.500 dikalikan 80. Ya. Oke, kalikan 1.080.000. Ya, Newton. Atau bisa 1080 kilo Newton. Nah, itu. Jadi tergantung kembali tergantung dari soalnya ya. Itu termasuk apa? Materinya apa? Terus rumus yang harus kita gunakan yang mana. Jadi itu tergantung yang diketahui dalam soalnya. Oke? Nah, sekian video saya mengenai latihan soal tentang fluida dinamis. Jadi kita lanjut ke video selanjutnya ya.
Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.